Terima kasih sudah klik video Alfi Mokosuru and happy watching. Alsa masih sering nangis karena dia maunya cuma ikut aku sama bapaknya, nggak mau sama orang lain. Jadi ya masih nangis-nangis gitu. Ini sore hari waktu Om Wildan mau ke musola untuk sholat maghrib. Kucing, Nyong. Ini Alsa udah mau diajak main gitu, ini ke rumahnya Mbak Endang. Sekalian aku mau cek produk yang aku titipin ke dia. Jadi selama aku ada acara di Jepara yang ngurus orderan terus kirim-kirim, itu adalah semuanya aku alihkan ke Mbak Endang. Sebenarnya dia tipikal orang yang suka main sendiri, karena waktu di Karawang kan dia cuma main sama aku. Kalau diganggu tuh dia nggak mau. Ya kalau semuanya sama aku sih aku biarin gitu, biar dia ya seasiknya dia aja gitu. Nah kalau di sini, kalau di Purwodadi dia banyak banget saudara-saudara teman-temannya yang sepantaran itu mau ngajak main, tapi dia kayak ya menarik diri gitulah. Aku dapat kabar bahwa budeku, Bude Res itu udah lahiran, jadi aku mampir ke klinik bersalin di daerah desaku, ya ini Bu Nisa kalau nggak salah namanya. Dan alhamdulillah anak ketiganya ini cowok. Loh, di video malah gak nangis ki? Nangis sih lah. Wes ngono kan. Kok wae lho. Kok ben anget anyep ta.
Nah kalau di desaku itu masih gimana ya, masih dibolehin untuk dibedong kayak gini loh. Karena setauku kalau di kota-kota itu nggak boleh dibedong secara rapet gini, karena takutnya sumpek atau gimana. Tapi kalau di desaku kalau nggak rapet kayak gini tuh kayak mubazir, ya percuma gitu kalian bedong kalau nggak serapet ini. Mau gak nangis mau malah. Nangis Alsa emang nggak mau dideketin orang-orang gitu, cuman kalau sama keluarga inti kayak ibu bapakku ya berarti Yai sama kokonya Alsa dia mau. Tapi kalau sama koko masih agak malu-malu sih. Ini dia digendong dan ya diayun-ayun sama Om Wildan juga. Kalau kalian tuh pergi ke tempat yang agak desa gitu, kalau menurutku ya, itu jangan kaget kalau semuanya di ruang tamu. Kalau nggak ruang tamu ya pokoknya bagian depan itu ada kasur seperti ini, di depan TV apalagi, karena biasanya orang-orang di desa itu suka santai terus lihat nonton TV sambil tiduran dan melepas lelah. Ini Alsa main ngumpet-ngumpetan gitu sendirian karena Om Wildan lagi sekolah. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Kepala pundak lutut kaki. Selamat untuk para juara bertahan yang masih tetap semangat makan. Makan enak lebih gampang. Banyak diskon kesebelasan Gojek. Jadi ibu bapakku itu jualan baju, kerudung dan pokoknya pakaian di pasar. Jadi ini kita pergi ke pasar setelah Om Wildan pulang, kita ajak ke pasar sekalian. Ini tempat jualan ibuku di pasar di desa. Jadi masih digantung-gantung gini, bukan yang di kios toko yang bisa dibuka tutup gitu. Biasanya ini setelah jualan ditata kembali terus dibawa pulang ke rumah sebegini banyaknya. Apalagi kalau pas puasa menjelang lebaran itu lebih banyak lagi. Ya ikan dulu. Ini kita perjalanan mau ke rumah Buderes buat nengokin bayinya. Jadi ini sepanjang perjalanan rumah-rumah di desaku seperti ini. Masih sederhana, ada yang masih alas rumahnya itu tanah gitu, masih ya biasa seperti ini. Nah ini udah sampai, ini di pelataran rumah antara buleku sama budeku.
terus belakangnya itu rumah Yayiko atau Mbah lah panggilannya. Udah beberapa hari aku di Purwodadi, jadi ini waktunya aku balik lagi ke Jepara untuk ya persiapan acara di Jepara, dan nikahannya Tante Emma. Ini waktu Alsa nyariin Om Bill dan mau pamitan pulang balik lagi ke Jepara. Sama Om Ican. Goyang-goyang dangdut. Sih. Kalau aku sendiri itu ibaratnya masih dekat lah dengan Purwodadi kotanya daripada daerah lain. Ya kalau dari rumahku ke Purwodadi kota itu sekitar 30 sampai 45 menitan. Itu udah sampai di kotanya tanpa perlu macet-macetan, dan perjalanannya nggak terlalu lama gitulah. Jadi sebelum kita balik ke Jepara, kita diminta buat sowan ke Meranggen. Ya kita mampir dulu ke Meranggen buat sowan karena sepertinya abah, mama dan tante Emma belum sempat buat sowan. Jadi kita yang lega, kita sowan dulu ke Meranggen. Jadi aku dan keluarganya Mas Al itu, ya Mas Al, Sahil, terus Emma itu adalah alumni dari pondok pesantren di daerah Meranggen, Futuyah.
Kita udah memasuki kawasan pesantren, masuk dari pondok pesantren Murodi. Nanti ini menuju Futuyah, terus sampailah di pesantren Al-Amin. Yakni kami berempat ini adalah alumni dari pondok pesantren Al-Amin Merang. Ini kita udah sampai di halaman parkir di depan Masjid Al-Amin. Kita lagi ada di dalam depan sebelum kita sowan ke dalam belakang. Banyak yang berubah memang, dari segi bangunan udah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Banyak perubahan baik yang aku lihat di pesantren Al-Amin ini. Nana, sini, Nana, sini, Bapak nanti sini. Berhubung kita lapar, jadi kita mampir ke McD dulu untuk cari makanan pastinya. Kamu bilang apa? Kita udah ada di Jepara lagi. Ini kita nganterin Tante Emma untuk ngefixin dekor nih sama Mbak Nai Decoration.
Ini H-1 sudah mulai ditata dari plafon, dekor dan sebagainya. Ada kursi-kursi juga. Ini plafonnya cantik banget dari Nei Decoration. Ini di area pelaminan, ini Mbak Nai tidur di sini sambil nungguin dekorasinya sedang dipasang. Ini belum selesai, ini baru ya 50%. Oke, ini pelaminannya udah jadi, ini udah selesai. Dan ini ada Elsa di sini lagi duduk. Ada Elsa udah mandi dan udah pakai seragam. Tante Emma cantik banget. Ini dari VP Makeup, bikin pangkling banget, cantik. Ini keluarga dari Jogja, dari keluarganya Arga, mau masuk ke area acara. Tante Emma udah ganti baju untuk resepsi, dia pakai baju coklat muka gitu. Ini malam setelah acara, Elsa nggak mau lepas dari baju barunya yang lucu ini, dipakailah sampai malam. Dia main ini, dan ya udahlah. Tapi dia udah mandi kok, mandi sore. Mandi ya, biar cantik ya. Nanti bakal aku ngasih lihat. Merem lagi, merem. Mata, tutup. Ini di hari berikutnya, Elsa potong rambut sama Mbah Tuti. Karena kalau yang motong ibunya, kalau aku potong sendiri katanya nggak yakin gitu sama bapaknya tuh sama aku. Ya udahlah, biar dipotong sama Mbah Tuti. Nah, ini loh belum sang. Nanti mau mulai selesai keliwir loh. Oke, halus. Ya, benar. Malam harinya kita main ke tempatnya Mbah Rida di Dharma Wangsa Cafe and Resto. Ini juga masih deket sih, paling 5 menit dari rumah Jepara. Sama Nema tuh.
Nah, waktu aku pangku gini ternyata Elsa ngantuk dan akhirnya tidur di pangkuan sambil ayon-ayon. Nah, ini dia, ini jujur banyak banget sih. Ini kita free dikasih sama Mbak Rida. Ini di hari berikutnya nganterin Tante Emma ke Jogja. Kita nggak ikut, aku Masal sama Elsa tuh nggak ikut karena rencana kita langsung balik ke Karawang, tapi ya kondangan dulu di Semarang. Jadi ada acara di Semarang, terus ya pulang ke Karawang. Nah, ini kita udah berangkat ke Semarang untuk acara. Aku nggak bikin video sama sekali di tempat acara karena itu acaranya nikahan temen Mas Sahal, jadi ya agak sungkan aja sih kalau bikin. Dan ini kita lanjut mau mampir dulu, mau ya kulineran. Kita cari di sekitaran Tugu Muda aja. Dan ternyata di belakang Mandala Bakti ini dibikin kayak food court, ya pokoknya sejenis kulineran gitu. Nah, kita mau nyoba ke sini. Akhirnya kita putuskan untuk singgah ke Antara Kata. Ini kafenya tuh cozy gitu, modern dan cukup rame, tapi ya masih ada tempat kosong lah, jadi kita duduk di tempat. Nah, kita cuma mampir ya di sini, jadi kayak pengganjal perut aja, makan snack dan minum. Habis itu kita akan lanjut perjalanan ke Karawang, dan mungkin itu dulu ya vlognya, and see you.